Di dalam sebuah aula, seorang pria berpakaian formal tengah berdiri di atas altar. Terlihat kedua rahang tegasnya terkatup rapat. Mengeras kuat menandakan emosi memenuhi jiwanya. Pria itu memiliki nama Axel Beatrice Addison, berusia 27 tahun. Berdiri di atas altar, sebab ia hendak melangsungkan pemberkatan pernikahan bersama gadis yang dia cintai. Namun naasnya, gadis tersebut telah pergi. Tepatnya gadis tersebut dibawa kabur oleh orang lain. Membuat Axel sangat marah sekarang. Dia merasa dikhianati dan dipermalukan oleh calon pengantinnya sendiri. Membawa pandangan ke arah sana, Axel melihat seorang gadis yang tengah berdiri di dekat orang tuanya. Gadis yang tidak lain adalah kembaran calon pengantinnya yang telah kabur. Aku menginginkan Clarissa sebagai gantinya. Axel berucap tanpa ragu, membuat aula tersebut seketika senyap, dan semua mata memandang ke arahnya. Aku menginginkan dia menjadi pengantinku, sambung Axel. Aku tidak akan mengabulkan permintaanmu, Axel. Seorang pria paruh baya itu berucap sembari melayangkan tatapan tajam kepada Axel. Pria paruh baya tersebut adalah Morgan Gray Blackstone, ayah kandung dari Clarissa Leonora Blackstone, gadis berusia 21 tahun yang barusan diinginkan oleh Axel. Di saat Axel hendak berucap, tiba-tiba gadis pemilik nama Clarissa itu membuka suara. Tidak apa-apa. Aku bersedia menggantikan posisi Caroline, ucapnya dengan suara bergetar. Dia tahu keputusan yang dia ambil ini salah, namun demi menjaga nama baik keluarganya, sekaligus demi kebahagiaan saudari kembarnya, Clarissa rela berkorban. Membawa pandangan ke arah putrinya, Clarissa. Morgan menggeleng pelan sebagai tanda jika ia tidak setuju terhadap keputusan putrinya tersebut. Clarissa membawa langkah ke arah ayahnya, dan kini ia berada tepat di hadapan pria parubaya itu, mendongak sambil mengulas senyum di wajah yang cantik. Tidak apa-apa, Dad. Biar aku saja yang menggantikan Caroline. Aku bersedia menikah dengan Axel, ucapnya. Morgan menelan ludah sembari menatap nanar pada putrinya. Sementara di sana, Axel terlihat mengulas senyum semirik di wajahnya yang tampan, merasakan kepuasan yang luar biasa dalam hatinya ketika mendengar keputusan Clarissa. Rupanya gadis cantik itu tidak mempersulit keinginannya, justru dikabulkan dengan begitu mudah oleh Clarissa. Beberapa saat kemudian, aku pikir kau akan menolak permintaanku, Clarissa. Axel berdiri tepat di belakang Clarissa, memperhatikan punggung sempit gadis itu, kemudian melirik sebentar pada cermin. Ia dapat melihat pantulan wajah cantik Clarissa di sana. Menghela nafas, lalu berdiri dari duduknya. Clarissa memutar posisi tubuh dan memperhatikan Axel beberapa detik. Kemudian Clarissa membawa langkah pelan dan berhenti di hadapan pria yang merupakan calon suaminya ini. Menengadahkan wajah, Clarissa memandang wajah Axel dengan berani. Aku hanya tidak ingin mempermalukan keluargaku, dan aku juga ingin membebaskan saudari kembarku. Bagus dia pergi bersama pria yang dia cintai, daripada harus terjerat bersamamu, kan? Ucap Clarissa membalas. Mendengar perkataan Clarissa barusan, sontak membuat Axel menatap tajam pada gadis itu. Apa jangan-jangan kau bersekongkol dengan kembaranmu itu, ha? Axel mengapit pipi Clarissa menggunakan tangan kanannya. Dia menekan cukup kuat. Jika kecurigaanku ini benar adanya, maka bersiaplah, kau akan menanggung akibatnya. Aku tidak pernah bermain-main, Clarissa. Lanjut Axel menggeram. Clarissa menghentak tangan Axel di pipinya. Kemudian ia mundur selangkah membuat jarak dengan pria itu. Jika aku bersekongkol dengan Caroline, lantas untuk apa aku berada di sini sampai sekarang? Tangkas Clarissa. Axel terkekeh pelan. Di
Bisa jadi kau sengaja, atau jangan-jangan kau menyukaiku. Benarkah begitu? Axel berucap dengan penuh rasa percaya diri. Mengangkat sebelah alis, Clarissa memandang tak percaya kepada Axel. Kau terlalu percaya diri, Axel. Sampai mati pun aku tidak akan pernah mencintaimu. Oh ya? Axel kembali mengikis jaraknya, membawa sebelah tangan dan merengkuh pinggang ramping Clarissa. Yakin? Bagaimana jika yang terjadi malah sebaliknya? Kau akan mati karena telah mencintaiku. Clarissa terdiam dan terus memandangi wajah Axel, membiarkan kedua tangannya menempel di dada Axel, berusaha menahan jarak dengan pria itu. Tapi sebelum kau mati, akan aku tunjukkan kepadamu bagaimana rasanya hidup di neraka. Ya, pernikahan ini akan membuatmu serasa hidup di neraka. Clarissa Leonara Blackstone. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mas Pong Baca Novel, supaya kamu tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari kami. Siapkan handsfree, camilan, teh atau kopi, dan silahkan posisikan tubuhmu dalam posisi paling nyaman. Selamat mendengarkan. Bab ke-1. Menjadi pengantin pengganti. Kamu yakin dengan keputusanmu ini, nak? Tanya Morgan kepada sang putri seraya memandang cemas wajah cantik gadis itu. Clarissa terus menengadahkan wajah membalas tatapan sang ayah. Ia melengkungkan kedua sudut bibir hingga menghasilkan senyuman yang manis di sana. Mengangguk. Iya, aku sangat yakin, Dad, jawab Clarissa. Walau pernikahan ini bukanlah pernikahan yang diinginkan, tetapi Clarissa sudah memantapkan hati untuk menerima takdirnya yang akan menjadi pengantin pengganti untuk Axel. Mengapa kau melakukan ini? Morgan membawa sebelah tangan menuju wajah cantik itu. Ia membelai lembut garis wajah putrinya. Apakah kau melakukan semua ini karena ingin melindungi nama baik keluarga kita, atau karena hal lain? Lanjutnya bertanya. Menarik pandangan dari ayahnya, Clarissa memandang ke arah lain. Kemudian ia beralih pada pria parubaya tersebut. Iya, jawabnya sambil mengangguk pelan. Aku mengambil keputusan ini karena aku tidak mau nama baik keluarga kita tercoreng. Dan aku juga ingin melihat Caroline bahagia bersama Kak Gabriel, jawab Clarissa. Morgan tertegun. Caroline tidak mencintai Axel, Dad. Caroline hanya mencintai Kak Gabriel. Sedangkan aku memiliki kekasih dan aku tidak mencintai pria manapun. Dan mengenai keputusanku ini, Clarissa menjeda kalimatnya sejenak, lalu meraih tangan kanan ayahnya dan menggenggam hangat. Aku bisa belajar mencintai Axel. Seiring berjalannya waktu, aku pasti bisa mencintainya. Begitupun dengan Axel, kami hanya butuh waktu untuk saling mengenal satu sama lain, Dad. Kamu tidak perlu mencemaskanku, aku baik-baik saja, lanjutnya. Morgan menggeleng pelan, tidak setuju dengan apa yang barusan putrinya katakan. Tidak, Dad tidak sependapat denganmu. Nah, semua itu tidak semudah yang kau bayangkan, dan Dad sarankan sebaiknya urungkan niatmu. Kau tidak perlu mencemaskan nama baik keluarga kita, karena Dad berjanji padamu semuanya akan baik-baik saja. Tidak bisa, Dad. Aku sudah membuat keputusan dan aku tidak akan mengubahnya. Dad, tenang saja. Aku bisa menjaga diriku sendiri, ucap Clarissa. Dia kembali melanjutkan, Axel tidak akan mungkin berani menyakitiku. Bukankah Dad mengenal Axel sejak dulu? Dad selalu bilang kalau Axel adalah anak yang baik, jadi seharusnya Dad tidak perlu cemas, bukan? Aku sangat yakin kalau Axel tidak akan mungkin tega menyakitiku. Morgan terdiam. Sedangkan Clarissa menarik nafas dalam dan menghembuskannya dengan pelan. Sudahlah, aku rasa sudah cukup kita membahas ini. Pemberkatan akan segera dimulai, kan? Tolong antarkan aku ke sana, pinta Clarissa. Senyum lebar di bibirnya kembali terulas. Morgan bergeming. Axel sudah kecewa terhadap Caroline, Dad.
Jangan biarkan dia kecewa lagi karena terlalu lama menungguku, tambah Clarissa. Dia memeluk lengan kokoh sang ayah. Ayo antarkan aku, pintanya lagi, sebab pria parubaya itu masih bergeming. Menghela nafas, Morgan semakin gelisah. Ditambah lagi pemberkatan akan segera dilangsungkan, sementara ia gagal membuat sang putri membatalkan niatnya. Atau aku pergi sendiri saja, kata Clarissa lagi. Kemudian Morgan memaksakan senyum tipis di bibir. Mana mungkin Dad membiarkanmu sendirian, nak. Dad akan mengantarkanmu, ucapnya. Mengangguk, Clarissa semakin mengeratkan pelukannya di lengan kokoh sang ayah. Setelahnya, mereka berdua pun bergegas melangkah menuju altar, tempat di saat ini Axel sedang menunggu Clarissa, si calon pengantin pengganti untuknya. Menit berlalu. Setelah menyerahkan Clarissa kepada Axel, Morgan bergegas turun dari atas altar dan bergabung dengan istrinya dan yang lainnya di sana, menyaksikan pasangan itu mengucap janji suci pernikahan. Sedangkan di atas altar, pastor pun mulai mendekat dan menanyakan kesiapan keduanya. Setelah mendapatkan jawaban pasti dan penuh keyakinan dari kedua mempelai, pastor berdiri di antara Axel dan Clarissa yang saling berhadapan. Axel Beatrice Edison, apakah saudara bersedia meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh, jawab Axel. Wajah tampan itu terlihat dingin ketika menjawab. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri saudara sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi umat yang setia? Ya, saya bersedia. Setelah mendapatkan jawaban penuh kesungguhan dari Axel, sang mempelai pria, kini sang pastor pun bertanya kepada sang mempelai wanita, yaitu Clarissa. Clarissa Leonora Blackstone, apakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh, jawab Clarissa dengan nada penuh keyakinan. Berbeda dengan hatinya, ia ragu, namun tak berniat mundur. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suami saudari sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi umat yang setia? Ya, saya bersedia, jawab Clarissa, masih dengan nada yang sama, pasti. Aula terasa senyap. Para tamu undangan menatap haru dan senyum bahagia ke atas altar saat mendengarkan kedua mempelai mengucapkan janji suci pernikahan mereka. Mereka terharu sebab tidak menyangka bila pernikahan tersebut akan berjalan lancar setelah kejadian beberapa jam yang lalu. Silahkan saling menyematkan cincin pernikahan kalian berdua, ucap sang pastor. Axel lekas meraih cincin di dalam kotak bludru yang telah disodorkan oleh bridesmaid ke arahnya dan menyematkan langsung pada jari manis Clarissa. Cincin tersebut adalah cincin baru yang Axel siapkan beberapa saat yang lalu untuk Clarissa. Sementara cincin yang hendak ia sematkan di jari Caroline telah ia buang entah kemana. Clarissa memandangi cincin berlian yang cantik dan elegan itu dengan perasaan biasa saja. Tidak ada yang istimewa darinya. Setelah Axel menyempatkan cincin di jari manisnya, kini giliran Clarissa yang turut melakukan hal yang sama, meraih cincin pernikahan milik Axel, lalu menyematkan pada jari manis pria itu. Sekarang kau boleh melihat wajah istrimu dan menciumnya, ucap sang pastor. Kali ini Clarissa benar-benar akan pasrah menerima apapun yang akan dilakukan oleh Axel padanya. Walau sebenarnya hati kecilnya berharap pria itu tidak sampai benar-benar akan mencium dirinya. Berbeda dengan Axel, ia sudah menunggu momen ini sejak beberapa saat yang lalu. Axel meraih veil yang menjuntai di depan wajah cantik Clarissa dan mengangkatnya, sehingga menampakkan wajah cantik nyaris sempurna milik gadis yang kini telah resmi menjadi miliknya seutuhnya. Tanpa rasa ragu, Axel membawa kedua tangannya menuju tengkuk Clarissa
dan langsung menempelkan bibirnya di atas bibir kenyal Clarissa, sehingga membuat perempuan itu tak ayal tersentak. Clarissa langsung memejamkan kedua mata menerima lumutan lembut yang dilakukan oleh Axel di bibirnya. Sedangkan di sana, Morgan melempar pandangan ke arah lain dengan kedua mata yang memerah. Begitupun dengan Celine, wanita paruh baya yang tidak lain adalah ibu kandung Clarissa, lantas menundukkan pandangan bersamaan dengan air mata yang menetes di kedua pipi. Perasaan keduanya hancur saat melihat pengorbanan putri mereka. Celine sangat mencemaskan putrinya. Ia takut Axel akan memperlakukan Clarissa dengan buruk. Sementara dari arah berlawanan, seorang pria berusia 30 tahun juga memandang kecewa pada adegan tersebut. Ada perasaan tak rela di hatinya saat melihat Clarissa dicium oleh pria lain. Mundur beberapa langkah, kemudian dengan perlahan ia meninggalkan tempat tersebut dan menghilang dari sana bersama dengan rasa sakit dan kecewa yang ia rasakan. Aku akan menjaga Clarissa dan memastikan dia akan baik-baik saja. Kau tenanglah, ucap Charles kepada Morgan, sang besannya. Charles Addison adalah ayah kandung dari Axel. Aku berharap Axel tidak menumpahkan kekesalannya terhadap Caroline kepada Clarissa. Clarissa tidak ada hubungannya dengan kepergian Caroline, Charles, ucap Morgan dengan suara serak. Charles mengangguk paham. Aku tahu itu. Kau tidak perlu menjelaskannya, dan aku pun sama sekali tidak kecewa terhadap Caroline, ataupun dengan Gabriel yang sudah membawa Caroline pergi. Karena aku mengerti bagaimana perasaan mereka. Ya, kembali lagi, ini masalah perasaan, dan kita tidak bisa memaksakan mereka, kata Charles terdengar bijak. Sejenak Morgan menatap lekat wajah Charles, kemudian ia membawa pandangan ke atas sana, melihat sang putri tengah menyambut para tamu undangan yang sedang memberikan ucapan selamat. Setelah ini, Clarissa akan ikut bersama kalian. Dia akan ikut bersama suaminya. Aku tidak bisa memastikan bagaimana dia menjalani hari-hari di sana, Charles, gumam Morgan. Menghela nafas, Charles sangat mengerti bagaimana perasaan cemas Morgan saat ini. Sekarang ayahnya Clarissa tidak hanya kau saja, tetapi juga aku. Aku adalah ayahnya, dan tugasku sebagai seorang ayah adalah melindungi putrinya, bukan? Aku akan melakukannya, kau tenang saja, sahut Charles. Terima kasih, ucap Morgan setelah beralih menatap Charles. Itu sudah menjadi tugasku. Aku pun tidak akan rela kalau sampai Axel menyakiti putrimu. Aku akan berusaha semampuku untuk melindunginya, menjaganya, dan memastikan kebahagiaannya, ungkap Charles. Kini perasaan Morgan sedikit lebih baik dari sebelumnya setelah berbicara dengan besannya. Morgan mempercayai Charles. Pria itu tentu akan menepati janjinya. Sedangkan di atas sana, Janeta, wanita paruh baya yang tidak lain adalah ibu kandung Axel, memandangi wajah cantik Clarissa dengan senyum mengembang di wajahnya. Mommy akan mendoakan yang terbaik untuk kalian. Janeta memandangi wajah Clarissa dan Axel bergantian. Terima kasih, Auntie, balas Clarissa. Janeta tersenyum. Jangan panggil Auntie lagi, sayang. Panggil Mommy saja. Kamu istrinya Axel sekarang, ucapnya. Melirik sebentar pada Axel yang berada di sampingnya. Clarissa melihat pria yang merupakan suaminya itu hanya diam saja. Bahkan tak ada segurat senyum pun di wajahnya yang nyaris sempurna. Kemudian, Clarissa beralih menatap pada wanita yang merupakan ibu mertuanya itu. Ia mengulas senyum lebar, seolah-olah ingin menunjukkan kepada dunia dan seisinya bila dirinya baik-baik saja. Terima kasih, Mom. Ia kembali mengulang dengan panggilan baru. Seketika Janeta mengulas senyum semakin lebar. Sama-sama, sayang. Mommy doakan semoga pernikahan kalian langgeng dan bahagia selalu. Dan semoga Tuhan segera menitipkan rezekinya kepada kalian, ucapnya penuh harap. Sejenak Clarissa tertegun oleh ucapan mertuanya itu tadi. Kemudian dengan berat hati,
Ia terpaksa mengaminkan doa tulus mertuanya barusan, sedangkan Axel tampak biasa saja. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh pria itu. Setelah Janita memberi ucapan selamat kepada Axel dan Clarissa, dilanjutkan oleh Morgan. Aku tahu kau kecewa, Axel, tapi aku berharap aku tidak mendapatkan kabar buruk mengenai putriku selama hidup bersamamu, ucap Morgan kepada menantunya itu, memandang datar wajah tampan Axel. Aku akan berusaha bersikap baik, balas Axel. Kau harus bisa bersikap baik, karena yang menginginkannya adalah kau sendiri. Selama ini aku sangat respect terhadapmu, tetapi semua itu bisa saja berubah jika putriku meneteskan airnya karenamu, kata Morgan. Ia memperingati menantunya itu dengan terang-terangan. Kali ini Axel tidak membalas lagi. Ia menyadari jika ungkapan barusan adalah peringatan keras dari mertuanya, namun ia tetap bersikap biasa saja. Setelahnya, Morgan membiarkan istrinya menyapa menantunya itu. Celine memeluk tubuh Axel dan disambut hangat oleh pria tersebut. Wanita paruh baya itu mengungkapkan harapannya kepada Axel, pria yang telah resmi menjadi menantu pertamanya. Celine berharap Axel tidak sampai hati menyakiti Clarissa karena kesalahan yang dilakukan oleh Caroline. Tak seperti ketika Axel membalas Morgan tadi. Kali ini pria tersebut menyanggupi permintaan ibu mertuanya bahwa dia tidak akan menyakiti Clarissa. Entah apakah itu akan benar-benar ia lakukan atau hanya sekedar berbasa-basi saja. Beberapa jam kemudian, setelah beberapa jam berlalu, acara pun dinyatakan selesai. Para tamu undangan sudah kembali dan gedung pun mulai tampak sepi. Yang tersisa di sana hanyalah tinggal keluarga inti saja. Setelah dari pesta ini, keluarga Edison akan diboyong oleh Morgan dan Celine ke mansion Blackstone, mengingat bahwa Wellington bukanlah tempat tinggal keluarga Edison. Mereka berasal dari California, sedangkan pasangan pengantin baru itu akan langsung menuju hotel yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Axel dan Clarissa akan menghabiskan malam pengantin mereka di sana. Kamu baik-baik ya nak, ucap Celine setelah mengurai pelukannya dari sang putri, Clarissa. Clarissa mengangguk sambil tersenyum. Iya, Mom, aku pasti akan baik-baik saja. Sudahlah, berhenti mencemaskanku. Aku lelah mendengarnya sejak tadi. Mom terus mengulanginya, kata Clarissa membalas, berusaha memberi ketenangan pada ibunya itu. Celine menghela nafas pelan. Mommy hanya cemas sayang, gumamnya. Itu artinya Mommy tidak percaya sama aku. Aku bisa menjaga diriku sendiri, Mom. Lagi pula Axel. Sejenak Clarissa menjeda kalimatnya sembari melirik ke arah Axel di samping kanannya. Kemudian ia kembali melanjutkan. Dia tidak akan mungkin melakukan hal buruk kepadaku. Dia juga sudah berjanji padamu barusan. Celine mengangguk pelan seraya melempar senyum sendu pada Axel dan dibalas dengan santun oleh pria itu. Ya, Mommy percaya sama Axel, balas Celine berusaha meyakinkan hati meskipun sebenarnya dia ragu. Setelah berpamitan dengan keluarganya, Clarissa bergegas masuk ke dalam mobil pengantin bersama dengan Axel, dan tak berselang lama kemudian, mobil tersebut melesat meninggalkan gedung membawa Clarissa dan Axel menuju hotel. 30 menit kemudian, mobil pengantin berhenti tepat di depan lobi hotel. Axel keluar terlebih dahulu dan Pak sopir berpikir Axel akan membukakan pintu untuk Clarissa. Namun ternyata Axel tidak melakukannya dan pria itu langsung membawa langkah memasuki bangunan tersebut. Sebentar Nona, biar saya bukakan pintunya, ucap Pak sopir. Ah, tidak usah Pak, saya bisa buka sendiri, terima kasih. Clarissa menolak. Tolong jangan ceritakan apapun kepada keluarga saya dan keluarganya Axel. Bisa? Pinta Clarissa pada sopir tersebut. Pak sopir tampak ragu, tapi ia pun mengangguk meskipun dengan gerakan kaku. Baik Nona, jawabnya menyanggupi. Clarissa tersenyum ramah kepadanya, kemudian mengucapkan kata terima kasih. Setelah itu,
Clarissa membuka pintu mobil dan turun. Ia mengangkat gaun pengantinnya susah payah dan bergegas mengejar langkah Axel yang sudah menjauh. Saat Clarissa berbelok arah menuju lift, ia melihat Axel di sana. Rupanya pria tersebut tetap menunggunya. Axel menatap dingin, namun Clarissa tak ingin menanggapinya. Ia menghampiri Axel dan tak berselang lama, pintu lift terbuka dan keduanya pun masuk. Beberapa menit berlalu, kini mereka sudah berada di lantai tempat kamar yang akan mereka tempati. Axel tetap dengan langkah lebarnya tanpa memperdulikan Clarissa yang berjalan susah payah di belakangnya. Gaun dipakai Clarissa cukup menyusahkan perempuan tersebut. Kemudian, Axel membuka kamar hotel selebar mungkin. Masuk, titahnya terdengar dingin pada Clarissa. Tidak apa-apa. Clarissa tidak akan mempermasalahkannya sama sekali. Clarissa membuka langkah hendak masuk, namun Axel meraih lengan kanannya dan ditarik paksa masuk ke dalam. Axel, sakit. Clarissa merintih kesakitan. Axel menutup pintu dengan kasar, kemudian langsung mendorong tubuh Clarissa hingga perempuan tersebut tersungkur ke lantai. Clarissa meringis. Axel menghampiri, lalu merendahkan tubuhnya dengan menekuk sebelah kaki di hadapan Clarissa. Axel mengapit kedua pipi Clarissa dengan tangan kanannya sambil menatap tajam pada perempuan itu. Aku yakin kau tahu apa yang akan aku lakukan padamu setelah ini, Clarissa. Desis Axel. Clarissa diam dan terus memandang wajah penuh kebencian Axel terhadap dirinya. Jika sebelumnya kau tidak pernah merasakan apa yang namanya hidup menderita, maka setelah ini aku akan memberimu pengalaman yang sangat luar biasa. Aku akan membuat pernikahan ini bagaikan neraka bagimu. Kau akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan oleh adik kembarmu dan juga sepupu sialanmu kepadaku. Clarissa tetap diam. Aku bersumpah akan membuatmu menyesal telah dilahirkan ke dunia ini, Clarissa, geram Axel. Axel menghempas kasar wajah Clarissa. Kemudian ia berdiri dan terus menatap dingin pada Clarissa yang mendongak padanya. Setelahnya, Axel menjauh dan keluar dari kamar hotel meninggalkan Clarissa di sana. Kau salah, Axel. Aku tidak akan pernah menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Justru yang ada, aku akan membuatmu menyesal karena telah memperlakukanku seperti ini, monolog Clarissa dalam hati seraya menatap pada pintu yang sudah tertutup rapat. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini, dan nantikan episode menarik selanjutnya.